Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai materi turunan fungsi aljabar kelas 11. Nah, hari ini kita akan mempelajari konsep konsep munculnya rumus turunan tersebut gitu ya. Setelah kemarin sudah kita kaitkan antara turunan dengan materi sebelumnya, yaitu materi limit, hari ini kita akan mempelajari konsep tentang, nah ini nanti akan saya jelaskan tentang turunan fungsi ya, konsepnya. Oke, sebelum kita masuk ke konsep, kita harus kuasai dulu tentang segitiga Pascal. Segitiga Pascal, kawan-kawan pasti udah nggak asing lagi ya dengan segitiga Pascal ya. Gimana sih segitiga Pascal itu? Segitiga Pascal seperti ini: satu 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 dua satu satu tiga tiga satu satu empat enam empat satu satu lima sepuluh 10 5 1 seperti itu kan. Nah, ini itu hubungannya apa sih? Hubungannya dengan bentuk perpangkatan aljabar. Misalkan ini kalau A pangkat 0. Nah, berapapun bilangannya dipangkatkan 0 kan pasti hasilnya 1. Kemudian kalau ini misalkan A plus B pangkat 1. Ya, maka hasilnya pasti akan A plus B itu sendiri. Nah, kalau ini adalah pangkat 2. A plus B pangkat 2. Nah, hasilnya saya tulis ini ya. Berarti ini kan 1, 2, 1. Dia sebagai koefisiennya. Artinya berarti menjadi A kuadrat plus 2AB plus W kuadrat, ya kan? Dilihat koefisiennya 1, 2, 1. Seperti itu. Oke, lalu untuk yang 1331 ini adalah A plus B pangkat 3. Oke, maka hasilnya adalah A pangkat 3 plus. Oke, ini kan 1331, berarti di sini 3 A kuadrat B plus 3A B kuadrat plus B pangkat 3. Kalau yang ini A plus B pangkat 4, berarti hasilnya menjadi A pangkat 4 plus 1, 4, 6, 4, 1. 4 A pangkat 3 B kuadrat plus 6 A kuadrat B pangkat 3 plus 4. 4 berarti A, ini B, oh, maaf ini B1. Oke, ini B1 atau nggak saya tulis ya. B, kemudian di sini A kuadrat B kuadrat, kemudian ini 4A B pangkat 3 plus koefisiennya 1 lagi B pangkat 4 dan seterusnya. Ini pun sama seperti itu. Nah, jadi polanya kelihatan. Nah, lalu dalam pembuktian sifat turunan ini kita harus paham ini nih, A plus B pangkat N. Nah, ini nanti jadinya akan seperti apa? Kalau tadi pangkat 1, 2, 3, 4 kan gampang. Kalau pangkat N gimana? Oke, jadi kita langsung masuk saja ke bentuk limitnya. Misalkan saya punya fx gitu ya. Misalkan saya punya fx sama dengan x pangkat N. Oke, jadi turunannya f aksen x sama dengan berapa gitu. F aksen x itu kan kemarin kita kaitkan dengan limit, berarti dia sama dengan limit h mendekati 0 gitu kan. F x plus h
min fx kemudian per h gitu kan. Sedangkan kita punya x pangkat n, jadi fx plus h ini saya ubah menjadi x pangkat n seperti itu. Limit mendekati 0 x plus h pangkat n min fx nya kita punya x pangkat n, jadi ini x pangkat n per h seperti itu, sama dengan limit h mendekati 0. Oke, kita harus bisa menjabarkan x tambah h pangkat n ini, dimana kita mengacu dari segitiga Pascal tadi itu ya. Nah, kita coba oret-oret di sini dulu, bahwa kalau dia a plus b pangkat n, hasilnya adalah oke, ini adalah kita mengacu dari ini ya, a pangkat 4, jadi kan dia 4 kan sama dengan n kan, a pangkat n ditambah 4a pangkat 3 berarti n a pangkat 3 berarti n min 1 b gitu kan ya. Kemudian 6, nah ini bisa dapat 6 dari mana nih? Oke, berarti ini bisa n kali n min 1 per 2. N misalkan n nya 4 n min 1 3, 4 kali 3 12 per 2 6. Oke, sama ya. Oke, berarti ini menjadi n min 1 per 2 a pangkat n min 2, kemudian di sini adalah b 2 seperti itu, dan seterusnya ditambah. Oke, b nya terakhir pasti ada di pangkat n tersebut nih ya, pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4, berarti ini akan berakhir di b pangkat n. Oke, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita bisa menjabarkan ini, dia berarti x pangkat n plus n x pangkat n min 1 h plus n min 1 per 2 ya, per 2 x pangkat n min 2 h2 dan seterusnya sampai h-nya pangkat n. Pangkat n, kemudian min x pangkat n jangan ketinggalan. Min x pangkat n. Oke, saya perpanjang. Oke, apakah ada yang bisa dicoret? Oke, ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret, jadi sisanya adalah ini. Oke, sama dengan limit h mendekati 0. Ini kalau kita substitusikan hanya sama dengan 0, nanti kan hasilnya akan menjadi 0 per 0. Dimana kalau limit 0 per 0 itu bentuk tak tentu, kita nggak bisa mengetahui hasilnya gitu ya, pendekatannya. Jadi h ini kita harus keluarkan dulu. H ini, kemudian h ini, sama h pangkat n ini ya harus kita keluarkan. Jadi h ini hanya cuma satu, berarti n x pangkat n min 1 plus ini hanya kan ada 2, saya ambil keluar 1, berarti dia sisanya tinggal h pangkat 1, berarti 2 min 1. n min 1 per 2 x pangkat n min 2 kali dengan h ditambah dan seterusnya sampai h pangkat, itu kan tadinya h pangkat n ya, kemudian diambil ke sini 1, berarti kan h n min 1 tutup per h. Oke, nah inilah tujuan kita agar bisa mencoret h ini, baru bisa kita substitusikan n x n min 1 ditambah n min 1, aduh lemot, n
N min 1 per 2 X N pangkat min 2 kalikan dengan H, sedangkan H nya adalah 0 ditambah titik-titik tambah ini H pangkat N min 1 0 juga karena hanya 0 ya, maka N X pangkat N min 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya, hasilnya adalah N X pangkat N min 1. Maka ini adalah konsep dasar, ini rumus dasar dari fungsi turunan f aksen X seperti itu. Jadi rumusnya adalah apabila kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah nx pangkat n min 1 seperti itu. Oke ya. Seperti ini misalnya. Oke, terima kasih. Ini untuk konsep awalnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai rumus-rumus dasarnya dan kita akan masuk ke latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.